Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu kepada kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39a. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, tubuh kita ini terdiri dari 60% air. Itu sebabnya ketika seseorang kekurangan air, dia akan menjadi lemah, dia tidak bersemangat di dalam menjalani hidupnya, dia akan haus. Kata haus tidak hanya dipakai berkaitan dengan air. Ketika seseorang sudah memiliki sesuatu dan masih rindu memiliki lain lagi, dan terus mencari lagi, dan ketika sudah memiliki masih terus mencari lagi, itu disebut juga ia haus akan sesuatu tersebut. Firman Tuhan dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 ini berbicara tentang haus. Yesus berkata, barang siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minumlah. Dengan kata lain, saya akan memberikan engkau kelegaan. Firman Tuhan ini diberi tema oleh gereja HKBP, hidup di dalam roh Tuhan atau hidup di dalam Roh Kudus. Tema ini mau berkata bahwa Roh Kudus ingin bersedia mendampingi orang-orang percaya. Melalui tema ini, HKBP ingin supaya semua warga HKBP dan seluruh orang-orang percaya bersedia hidup di dalam roh Tuhan, atau bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau gereja HKBP menginginkan supaya seluruh orang percaya bersedia hidup dipimpin oleh roh Tuhan, maka timbul pertanyaan, bagaimanakah ciri-ciri dari orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus itu? Namun sebelum kita menjawab pertanyaan tema ini, saya mau sampaikan bahwa Alkitab berkata, ketika seseorang percaya kepada Yesus, ketika ia memohon pengampunan akan dosa-dosanya oleh darah Yesus, maka hidupnya dipulihkan dengan Allah dan ia menjadi milik Allah. Dan firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 13 berkata bahwa Allah memeteraikan dia dengan rohnya yang kudus. Demikian firman Tuhan di bagian lain. Dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 3 ayat 16. Kedua ayat ini mau berkata bahwa ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka roh Allah akan mendiami orang tersebut. Pertanyaan tema yaitu bagaimanakah ciri-ciri dari orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau kita meneliti firman Tuhan dari Yohanes 7 ini, maka kita akan menemukan paling sedikit 2 ciri dari orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ciri yang pertama adalah bahwa ia akan menikmati kedamaian di dalam hidupnya. Ayat yang ke-37. Yesus berkata, barang siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minumlah. Dengan kata lain, Yesus mau berkata, hai kamu yang haus, datanglah kepadaku. Saya akan mengangkat hausmu, saya akan memberikan kelegaan kepadamu.
saya akan mengangkat dahagamu. Yesus mau berkata demikian, Bapak Ibu. Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan bahwa ketika seseorang percaya kepada Yesus dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah melalui penyucian darah Yesus, maka roh Allah akan mendiami orang tersebut. Maka dia akan menikmati ketenangan, dia akan menikmati damai sejahtera. Ketika umur saya 25 tahun, saya menyadari bahwa Allah di dalam Yesus mati untuk saya, untuk menebus saya dari maut, untuk menebus saya dari hukuman dosa. Dan ketika saya mengakui dosa saya dan memohon ampun akan dosa saya kepada Allah, maka pada saat itu saya menikmati damai. Saya menikmati ketenangan yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Saya mengalami sukacita yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Fisik saya tidak berubah. Status saya tetap sama. Namun saya mengalami sukacita yang sangat luar biasa ketika relasi saya dengan Allah dipulihkan. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan padamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan damai sejahtera ku tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Yesus tahu bahwa dunia memberi damai, yaitu ketika seseorang memiliki uang yang banyak, ketika dia kaya, ketika seseorang menikmati jabatan yang tinggi, atau ketika seseorang mendapat penghargaan dari banyak-banyak orang, maka ada ketenangan, ada damai dia miliki. Namun damai yang dari Yesus berbeda dengan itu. Kalaupun kita tidak kaya, hidup pas-pasan. Kalaupun kita tidak menjabat pejabat tinggi, hanya pegawai rendahan. Kalaupun kita tidak pernah mendapatkan pengakuan dari dunia ini, kita dapat memiliki, menikmati damai dari Allah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Ketika hubungan kita dengan Allah dipulihkan, ada damai kita nikmati. Bapak, Ibu sekalian, undangan ini berlaku kepada kita semuanya. Jikalau engkau mencari damai, dan saat ini Yesus menawarkan damai bagimu, datanglah kepadanya dan percayalah kepadanya. Ciri yang kedua dari orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah bahwa ia akan menjadi saluran air kehidupan, menjadi saluran kedamaian bagi sesamanya. Ayat 38. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hidupnya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Bukan aliran-aliran air kematian, aliran kekacauan, aliran air keributan, bukan itu. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus yang ada dalam dirinya akan mengalirkan aliran-aliran kedamaian kepada sesamanya. Bukan berarti orang percaya tidak mempunyai keinginan. Orang percaya tetap mempunyai keinginan. Namun dalam mencapai keinginan tersebut, ia tidak menghalalkan segala cara. Ia tidak mengorbankan orang lain. Tetapi dia akan bersyukur kepada Tuhan dan menanti jawaban Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari, bagaimana dengan kita? Apakah kita selama ini mengalirkan air-air kepahitan, air-air keributan, air-air ketidaktenangan, atau air-air kematian? Tapi firman Tuhan hari ini menawarkan kepada kita bahwa ketika kita percaya kepada Yesus dan ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka aliran air kehidupan
akan mengalir dari kita. Kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu, hari ini Yesus mengundang kita. Bagi Bapak Ibu dan semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jikalau engkau sedang mencari kedamaian, Yesus menawarkan damai itu kepadamu. Mari, percayalah kepadanya. Akui segala dosamu, maka Roh Allah akan mendiami engkau. Engkau akan menikmati damai yang sesungguhnya itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk damai yang kau beri. Mampukan kami untuk menyerahkan hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu, supaya kami menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada khotbah epistel minggu depan.